Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila subulir rasyad. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Hasyr ayat 7. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Dzarrin sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kepercayaan untuk menerima iman dan Islam, masih diberikan hidayah dan petunjuk, kesadaran untuk senantiasa bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan minggu yang lalu, masih berkaitan tentang ila ya. Ila itu adalah bersumpahnya suami kepada istri atau kepada siapa saja, sumpahnya tertulis ataupun diucapkan bahwa dia tidak mau menggauli istrinya, begitu, tidak mau menggauli istrinya. Al-ila idza ala asy-syakhsu alla yata'u zaujatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin fahuwa mulin. Ila adalah bahwa seseorang bersumpah tidak mewati alla yata'a, tidak mewati zaujatahu istrinya mutlakon secara mutlak, au muddatan atau masa waktu tertentu, tazidu atau lebih, maka dia ditunggu ala arba'ati ashhur sampai dengan 4 bulan. Fahuwa mulin, maka dia termasuk orang yang bersumpah ila. Hadza faslul ila wa huwa fil lughati al halafu sumpah, wa fil syar'i al halafu min fil anil imtina'i min wat'iz zaujati mutlaqan aw aktsaru min arba'ati ashhur wa kana talaqan fil jahiliyah fa ghairu syari'. Maka tradisi ila itu sebenarnya tradisi jahiliyah. Wa ghairu syari' dan bukan termasuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wal aslu fihi qauluhu ta'ala lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi orang-orang yang bersumpah ilah dari wanita-wanita mereka tarabbusu arba'ati ashhur, maka ditunggu sampai dengan 4 bulan. Fa in fa'u, maka apabila dia kembali kepada istrinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala Anas radhiyallahu an ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi syahran wa kanat infakkat rijluhu asy-syarifatu fa qama fi mashrabatin lahu 29 yawman thumma nazala fa qalu ya Rasulullah innaka alaita syahran fa qala asy-syahru 29 yawman. Rawahul Bukhari. Artinya bahwa suatu hari Rasul mengilah istrinya selama sebulan. Jadi yang tidak boleh itu, yang jatuh talak itu yang 4 bulan. Tapi kemudian sebelum 4 bulan kebalik lagi, ya berarti tidak apa-apa, itu maksudnya. Apabila 4 bulan, wa yu'ajjalu, dan disegerakanlah bagi wanita, in sa'alat, jika ditanya. Jika bertanya wanita, dzalika arba'ata ashhur, thumma yukhayyaru, kemudian diminta untuk memilih bainat takfir, antara bayar kifarat, wat talaqi, dan tolak. Fa inim tana'a talaqu alaihi al-qadhi. Jadi apabila sudah 4 bulan, si laki-laki itu ditanya apakah dia harus bayar kifarat atau talak, begitu. Kalau misalnya laki-lakinya enggak mau takfir, enggak mau membayar kifarat, juga enggak mau mentalak, maka yang menjatuhkan talak itu kok qadhi, hakim, gitu kita kira. Jadi maksudnya adalah ilah ini dicegah supaya orang tidak terjadi percekcokan antara suami dan istri. Masalahnya sih itu. Di dalam Islam itu tidak boleh. Talak itu boleh tetapi dibenci. Sebagaimana yang sudah dibacakan hadisnya, bahwa abghadul halal indallahi huwa at-talaq, bahwa sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah talak. Halal sih boleh, cuma dibenci. Maka segala sesuatu upaya untuk memisahkan suami istri itu dilarang di dalam Islam. Maka ilah adalah salah satu daripada beberapa definisi terminologi tentang pernikahan dan talak. Apakah jatuh talak atau tidak? Orang yang mengilah, bersumpah dirinya tidak mau menggauli istrinya, tidak ditentukan sih dia berapa bulannya, gitu maksudnya. Tapi dia tidak menentukan. Tapi kalau pergi saja tanpa bersumpah ya nggak ada masalah, gitu, cuma pergi doang, Pak Haji. Iya. Kalau pergi dalam rangka kerja ya beda lagi, gitu maksudnya. Jadi tidak semuanya jatuh ilah ya, gitu. Jadi misalnya ilah itu dia pergi tanpa pamit misalnya, gitu, tanpa ada kejelasan dan sebagainya. Maka ketika sudah 3 bulan, ya istrinya biasa melaporkan ke pengadilan. Apabila laporannya diterima, maka jatuh talak 1. Tapi biasanya pengadilan tuh, etika pengadilan tidak boleh menerima aduan kalau masih 3 bulan. Biasanya suruh nyari dulu.
Suruh cari dulu gitu maksudnya, begitu. Barangkali dia lagi nyari nafkah kan gitu maksudnya. Tapi enggak permisi katanya perginya begitu. Tunggulah nanti 3 bulan lagi sini ya. Nah gitu biasanya begitu. Nah selama 6 bulan. Setelah 6 bulan baru tuh gitu maksudnya pengadilan terima. Tapi ini saya belum pengadilan belum terima aduan dari suaminya. Jadi dari pengadilan disuruh nyari lagi suaminya. Jadi jatuhnya paling 9 bulan nanti gitu. Nyari binti pengganti apa nyari suami? Nyari suaminya begitu. Ya. Itu berbeda ya, berbeda apabila suaminya yang menyuruh apa? Menyuruh pergi. Harus hati-hati nih. Iya, kalau suaminya yang menyuruh pergi, suruh kamu pulang ke orang tuamu. Nah, apabila istrinya pulang, maka jatuh talak 1. Apabila istrinya enggak pulang, ya enggak begitu. Ini ada aduan gitu maksudnya, ada orang ke rumah terus nanya, saya Pak Ustadz disuruh pulang sama suaminya, terus ibunya pulang enggak? Enggak apa-apa gitu maksudnya, kata saya begitu. Untuk menghilangkan mungkin emosi kan begitu. Itu bukan pulang main. Ya enggak apa-apa itu mah. Pulang rumah. Pulang main lah. Pulang ke rumah juga kalau misalnya disusul lagi ya enggak jadi gitu maksudnya. Pulang terus suaminya menyesal gitu, balik lagi itu disusul ke sana ya enggak jatuh. Itu maksudnya. Iya. Terus ada pertanyaan lagi bahwa apabila nih si istri misalnya dicerai, ya, terus apakah dia masih boleh melayani untuk nyediain kopi dan sebagainya begitu? Berarti masih satu rumah ya, gitu. Nah, justru selama masa iddah perceraian misalnya nih resmi di pengadilan pakai surat dan sebagainya, gitu ya. Itu seorang istri secara kemanusiaan boleh gitu maksudnya nyediain air, nyediain kopi gitu. Apalagi itu talaknya bukan talak ba'in atau bukan talak 3. Kalau talak 1-2 itu masih boleh Pak. Suami lebih berhak untuk kembali kepada istrinya. Wa bu'ulatuhunna kan begitu. Dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk kembali kepada mereka para wanita yang belum talak 3. Kalau sudah talak 3 ya beda lagi. Nah, selama talak 3 itu selama sebelum talak 3 itu terjadi, misalnya masa iddah, itu tetap suami berkewajiban nafkah dengan as-sukna, tempat tinggal. Jadi harus nih suami-suami yang menceraikan istrinya masih kewajiban. Kadang-kadang sekarang kan tidak ngasih nafkah ya, begitu. Apalagi talaknya talak sughra, bukan talak kubro. Talak kubro itu maksudnya talak ba'in gitu, talak 3 gitu. Talak namanya talak raj'i. Talak raj'i ada talak, ada 2, ada raj'i, ada ba'in. Kalau kalau yang raj'i itu 1-2 dia masih bisa balik lagi. Itu ya. Dan awas dihitung, jangan kemudian sudah 2 dia mentalak lagi jadi 3, bukan dari awal lagi. Misalnya nyambung lagi nih dari awal, kagak. Tinggal 1 lagi ultimatumnya, kalau dia menjatuhkan talak berarti jatuh talak 3. Ustaz, gimana? jangkanya gimana? Jangkanya apa, sebulan, apa seminggu? 3 salah 1 quru, 3 kali sucian.
Jadi tiga kali sucinya 3 bulan ya, tergantung. Apabila dia misalnya lagi haid, dia berarti nunggu suci, nunggu suci berarti itu belum dihitung itu. Nanti haid berikutnya baru dihitung, haid berikutnya suci, haid berikutnya suci, haid berikutnya suci. Jadi bisa jadi 4 bulan. Jadi tergantung. Artinya kita jangan sampai melakukan sumpah seperti itu, gitu maksudnya. Apabila lagi kesel sama istri, ya udah kesel aja, nggak usah ngomong saya tidak mau, gitu misalnya gitu. Maksud saya begitu. Ngomongnya jangan mau cerai sama kawin lagi. Iya, paling ngomongnya begitu. Berarti jamaah muhajirin harus berhati tuh, dengerin yang benar. Kemudian fa in talaqaha salasan, apabila dia mentalak 3, berarti talak bain ya. Fala tahillu lahu, maka tidak boleh baginya illa ba'da wujudi khamsati asya, kecuali telah terwujud 5 hal. Pertama, inqidha'u iddatiha minhu, selesai masa iddahnya darinya. Wa tazawwujiha bighairi, dan telah mengawininya orang lain. Wa dukhulihi biha, dan telah memasukkan, mendukhulnya. Wa bainunatiha, dan telah menceraikan dari suami yang keduanya. Wa inqidha'i iddatiha minhu, dan juga sudah selesai dari masa iddah. Nah ini makanya kita jangan sombong mentalak 3 gitu maksudnya begitu. Talak 3 itu resikonya berat. Apabila ketika pengen balik lagi, pertama harus selesai masa iddah. Pertama ya, masa iddah dari dirinya, berarti 3 kali sucian kan tadi ya. Setelah selesai, dia baru boleh menikah sama orang lain kan begitu. Suami yang kedua. Tidak hanya menikah, tapi harus mendukhulnya. Nanti mendukhul. Iya. Mamnu'ud dukhul di Arab Saudi kata mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Dilarang masuk. Kalau dalam bahasa kitab kuning itu katanya dukhul itu ya begituan Pak Haji. Maksud begituan di sono katanya begitu. Nah itu setelah didukhul berarti tadi selesai masa iddah, wa zaujatiha khairihi, dan menikahinya yang lain kan begitu. Kemudian setelah itu dia mendukhulnya, setelah itu wa bainunatiha, mentalak 3 lagi. Harus talak 3 lagi gitu maksudnya, dari suami yang kedua begitu. Artinya supaya tidak balik lagi. Nah, terus yang ketiganya yang kelimanya wang kita iddatiha minhu, dan selesai masa iddah dari suami yang kedua. Jadi berapa bulan itu? Lama. Udah, makanya jangan bercerai Pak Haji. Udah terima apa adanya aja yang itu. Maksudnya begitu. Nikmati yang ada. Segini Ustaz. Kan ada ini itu perjanjian. Oh iya. Ya. Kan harus kawin lagi. Ya. Nah, menyuruh orang. Kawin lagi kan harusnya cerai lagi kan? Ya. Nah, suaminya kamu nyerahin. Yang suami kedua itu. Ya nggak bisa kawin lagi sama si suami yang pertama, gitu. Padahal tadinya udah perjanjian karena sama-sama teman ini kan. Iya. Karena begitu nikah sama wanita kamu ceraiin. Ya nggak boleh lah. Dia keenakan dia. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah di dalam Fathul Mu'in itu begini. Pertanyaannya, boleh nggak nikah dengan perjanjian itu kan? Kayak tadi suami pertamanya pengen nikah lagi, terus minta tolong sama temennya, tolong ya nikahin dia begitu. Nah itu nikah seperti itu boleh nggak? Nah ini pertanyaan kan itu.
apabila tidak disebutkan di dalam akad, nggak ada masalah, tidak jatuh kepada mut'ah. Apabila jatuh kepada mut'ah itu apabila disebutkan maka jatuh kepada mut'ah nggak boleh gitu maksudnya. Misalnya gini, saya menikahimu itu disuruh, jadi dengan cara 3 bulan berikutnya kita cerai gitu misalnya begitu, atau sebulan berikutnya kita cerai. Nah itu yang seperti itu nggak boleh, justru tidak sah nikahnya. Kalau tidak disebutkan di dalam akad nikah boleh, walaupun nyuruh orang. Nah ini pertanyaannya kan begitu, walaupun nyuruh orang, tapi ternyata setelah menikah dia nggak mau menceraikan, ya resiko. Padahal dia menikah itu udah dibayar gitu maksudnya. Iya. Dia merasa istrinya cakep, mau dicerai. Itu makanya nggak boleh kita itu ya. Artinya kita nggak boleh mempermainkan. Nah itu kita nggak boleh mempermainkan wanita seakan-akan barang giliran. Nah itu nggak boleh, tidak boleh. Islam menghormati itu. Nah itu ya. Jadi berat. Nih ada hadis nih. Hadisnya kalau dibaca agak, kata orang sih agak jorok, tapi memang kenyataan begitu hadis itu ya. Ja'at imra'atun rifa'atan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang istrinya Rifa'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia bertanya, inni kuntu inda Rifa'ata fatallaqani. Sungguhnya aku itu istrinya Rifa'ah, lalu dia mentalakku. Fabatta talaqi, maka telah mengalami masa talakku. Fatazawwajtu, lalu aku dinikahi setelahnya, setelah dengan Rifa'ah, bi Abdurrahman bin Zubair, dengan Abdurrahman bin Zubair. Wa inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawb, tetapi kepunyaan Abdurrahman bin Zubair itu kayak rumbai-rumbai kain. Jadi apa tuh Pak Haji? Maksudnya lemes Pak Haji. Itu memang bahasanya begitu, seperti rumbai. Fa inna ma ma'ahu, sesungguhnya kepunyaan Abdurrahman bin Zubair itu, wanita itu terus terang banget sama Rasul gitu maksudnya begitu. Seperti rumbai-rumbai di pakaian gitu. Faqala Abdurrahman kadzabat, dia bohong Rasul gitu maksudnya. Abdurrahman bin Zubairnya ngomong, kadzabat, dia bohong ya Rasulullah, dia bohong Rasulullah. Wallahi, terus dianya bersumpah, wallahi demi Allah, inni la a'rukuha arrokal adim, aku sudah mengocoknya. Ini memang kenyataannya begitu. Fatabassama Rasulullah SAW, lalu Rasul pun tersenyum. Wa qala turidina an tarji'i, sesungguhnya engkau ingin kembali kepada Rifa'ah, ila Rifa'ah, la hatta taduki usailatahu wa yadhuku usailatik, bahwa jika engkau ingin kembali kepada Rifa'ah, ya nanti menunggu dari Abdurrahman untuk menceraikannya gitu maksudnya begitu. Nah itu sebagai bukti nyata keluhan seorang wanita gitu maksudnya ya, keluhan seorang wanita kepada Rasul tentang hal itu, tentang hubungan suami istri dengan suaminya. Nah itu mengadu seperti itu, artinya mungkin sudah nggak bisa dipakai sehingga merasa bahwa itu tidak puas. Lalu kemudian apabila kamu misalnya mau menikah dengannya, ya harus menunggu ditalak oleh Abdurrahman bin Zubair begitu. Itu setelah itu menunggu masa iddah hatta la tadzuki usailatahu wa yadzuqa usailatik gitu maksudnya, sehingga selesai masa iddah lalu bisa menikahinya
Nah, kemudian suatu hari lagi ada kasus begini. Dia masa talak raj'i. Ini pada masa sahabat Umar. Pada masa sahabat Umar ada seseorang ditalak raj'i, talak yang di bawah 3. Lalu ternyata selesai masa iddah dia dinikahi oleh orang lain, gitu maksudnya begitu. Tidak dinikahi oleh suaminya yang pertama, dinikahi orang-orang lain. Lalu dia ditalak lagi sama suami yang keduanya, begitu. Ditalak lagi sama suami yang keduanya. Lalu mau menikah dengan suami yang pertama. Pertanyaannya waktu itu, apakah suami yang pertama itu meneruskan meneruskan talak di hubungan rumah tangga yang pertama atau dimulai dari nol? Nah itu. Ternyata di situ sahabat Umar memutuskan diteruskan dari hubungan yang pertama. Nah itu. Ini harus kalau yang pertama jadi kedua. Iya, jadi kedua. Kalau dia talak pertama jadi tinggal 2 lagi, gitu maksudnya begitu kira-kira. Nah, untuk talak raj'i yang kembali dengan suaminya maka tidak butuh saksi. Tidak butuh saksi, tidak butuh wali, tapi butuh sighot, butuh lafal. Lafadznya harus jelas. Saya mau balik lagi denganmu, gitu maksudnya begitu. Gitu aja udah. Saya mau balik lagi denganmu membangun rumah tangga. Udah selesai. Gak usah ada syarat. Gak boleh ada syarat. Gak boleh ditambah. Jika kamu mau, saya mau balik lagi. Lalu si istrinya mau, justru nggak sah. Gitu maksudnya. Karena apa? Karena talak dan balik lagi itu hak suami. Gitu maksudnya. Bukan hak istri. Kalau talak raj'i ya. Jadi iya. Jadi nggak ada bahasa ada syarat, nggak ada. Kalau kamu mau saya balik lagi, justru nggak sah. Gitu. Jadi udah balik lagi aja ngomong, saya mau balik lagi denganmu membangun. Tapi kalau istrinya nggak mau, misalnya istrinya nggak mau, yang nggak boleh nggak mau, harus mau, gitu maksudnya. Apabila talaknya talak raj'i itu maksudnya. Itu ya. Apalagi belum selesai masa masa iddah, begitu. Nah, namun nggak usah nikah lagi berarti, cuma ngomong gitu doang. Iya, kalau talak raj'i, kalau balik lagi ya. Ada saksi Nggak usah. Nah, kecuali talak bain tadi, gitu maksudnya, begitu. Kalau talak bain sudah 3 nih, gitu, ya. Dia menikah lagi dengan orang lain kan harus dengan saksi. Nah, ditalak lagi, talak bain lagi kan dengan suami yang keduanya. Selesai masa iddah, dia nikah lagi dengan suami pertama, itu seperti dari nol. Harus ada nikah resmi dari dari wali harus ada, kemudian saksi juga harus ada, begitu. Harus mahar juga ada dan sebagainya. Dan kalau itu dari nol lagi, maksudnya begitu, dari nol lagi. Tapi masa waktunya kan lama, minimal itu setahun kali ya. Gitu kira-kira Pak Haji. Jadi walhasil memang di dalam tradisi ini, fikih tentang pernikahan talak ini, ya kita tidak boleh mentalak istri kita, begitu. Kalau nambah boleh. Nah, al-iddatu takunu bil hamli awil aqra awil ashhur. Iddah itu ada kalanya dengan sebab hamil, dengan sebab bersuci atau bulan. Nah, apabila kita mentalak istri lagi hamil, maka iddahnya adalah lahiran. Itu selesai udah. Mau berapa bulan kayak gitu maksudnya lahirannya begitu. Kalau sudah lahiran berarti iddahnya selesai.
selesai gitu lah, lahiran terus masa nifas, nah itu udah selesai gitu, maksudnya kira-kira begitu. Apa namanya, kemudian ya, kemudian apabila ini siapa namanya, menikahi wanita yang belum digauli gitu, maksudnya ya, apa istilahnya apa tuh, janda kembang, tahu aja janda kembang. Nah gitu, nah itu menikahi tapi belum diapa-apain gitu, maksudnya gitu, keburu meninggal suaminya, nah belum diapa-apain, nah yang seperti itu boleh langsung dinikahi begitu, tidak ada masa iddah. Ya ini harus jujur perempuannya kan gitu, harus jujur. Walaupun dalam satu riwayat kan gitu, suatu hari sahabat Ali diminta memutuskan dengan sahabat Umar itu tentang itu, apabila sudah dikunci di kamar selama 3 hari 3 malam ya harus masa iddah berlaku, katanya begitu. Cuma yang di sini perlu kejujuran dari wanita, sudah digauli, sudah pernah dipegang. Ternyata mohon maaf ini yang masuk itu jin. Nah itu harus hati-hati. Yang masuk itu jin. Dan dia mengandung. Iya, betul, cuma di Indonesia belum masuk. Ternyata dia mengandung Baji. Nah ini bahayanya. Maka waktu disitulah ada sebuah pernyataan dari para ulama. Maka sunnah muakkadah itu, apabila kita mau memulai baca bismillah begitu. Dengan baca bismillah itu menandakan bahwa ya kita dimulai dengan niat karena Allah gitu. Dan di situ hikmahnya bismillah itu yang merontokkan setan-setan atau jin yang mau mendahului kita gitu. Iya, baca bismillah dua-duanya. Potong air, potong. Ya makanya kan itu di situ loh. Apabila ternyata si istrinya menyatakan bahwa cuma katakanlah diindus-indus doang, tapi kemudian setelah 1 bulan 2 bulan dia hamil, suaminya sudah menceraikan atau meninggal, nah, ini bahaya ini, seperti itu. Ya, lalu itu anak siapa? Nah itu pertanyaannya. Maka tetap itu menunggu masa iddah. Jadi zahiran wa batinan, Pak. Termasuk ibadah itu ya itu tadi zahiran wa batinan itu Pak Ji. Makanya benar-benar kita niat karena Allah. Insya Allah kalau kita niat karena Allah, ya segala sesuatunya diputuskan atau dilengkapi, difasilitasi oleh Allah. Itu ya. Nah, lalu bagaimana nih misalnya nih apabila sudah baru melahirkan nih, misalnya nih, kan ada tuh yang begitu, baru melahirkan, kan tadi apabila masih mengandung maka iddahnya melahirkan, kan begitu ya. Baru melahirkan beberapa masih masa nifas misalnya gitu, masa nifas kan 40 hari misalnya, begitu, atau baru seminggu gitu, baru seminggu suaminya meninggal. Apakah salah satu quru 3 bulan atau 3 sucian atau tidak gitu, maksudnya pertanyaannya kan begitu. Nah dalam sebuah keputusan apabila memang setelah melahirkan itu belum pernah digauli gitu, maksudnya apalagi masa nifas kan nggak boleh gitu, maksudnya maka boleh setelah selesai masa nifas dia boleh menikah. Tapi di sini memang harus ada kejujuran antara si perempuan, ya si perempuannya terutama harus jujur. Pernah enggak gitu? Apabila enggak pernah ya boleh. Apabila pernah enggak boleh nunggu 3 bulan, 3 kali sucian. Gitu kira. Nah, kemudian hak dari si istri yang sudah dicerai itu apabila masih masa iddah nih, terutama nih masa iddah,
apabila dia punya anak dan punya anak dan punya anak atau ada di kandungan di dalam anaknya, ada anak dalam kandungannya, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah dan juga nafkah dan juga sukna tempat tinggal. Itu perlu dipertegas nih, karena banyak suami yang ya dalam hal ini tidak jelas gitu maksudnya, ketika mengusir istrinya begitu saja. Yang kasihan kan kadang istrinya dari Banten misalnya, dari jauh, nggak ada keluarganya di sini, dia punya anak, mau diceraikan disuruh pulang aja katanya begitu. Nah ini bahaya, ini harus hati-hati gitu maksudnya. Itu dosa besar, sepanjang hidupnya dia berdosa kalau melakukan itu terhadap istrinya. Apalagi kadang cuma disuruh pulang doang, nggak usah suruh dipulang, nggak diurusin, nggak diceraiin gitu maksudnya, kan gantung itu, istrinya masih muda lagi. Nah ini itu ya. Ustaz, kalau dalam perceraian itu kan, kalau kita dengar kan ada harta guna-guni itu gimana yang hukumnya itu? Kalau sudah resmi cerai, ya memang boleh guna-guni. Ya silakan, kalau dalam ini sih gono gini dalam hukum pemerintah ya. Tapi kalau dalam hukum Islam sebenarnya kesepakatan aja, kesepakatan. Misalnya ini punya saya, ini punya kamu dan sebagainya, itu harus jelas. Nggak boleh Islam menyakiti, itu nggak boleh. Bahkan jadi begini, suami punya warisan banyak dari orang tua. Oh. Terus dia tak bekerja, cuma nikah menghidupi dengan warisan orang tua. Apakah itu masuk guna gini gitu kan? Guna gini itu kan hasil kerja dia. Ini ada kasus dia tidak pernah kerja, cuma dari warisan orang tua saja. Maksudnya yang kerja istrinya? Hah? Yang kerja istrinya. Suaminya sebenarnya Oh. kerja, menikmati rumah yang ada dan harta yang ada aja. Terus cerai gitu. Cerai. Apakah itu masuk guna gini apa enggak? Ya kalau yang sekali lagi, kalau masalah cerai itu belum warisan, jadi bukan gonogini. Gonogini itu kesepakatan, Pak, kesepakatan antara kedua belah pihak. Cuma pemerintah mengatur itu ya berdasarkan kesepakatan itu. Apabila memang ini punya suaminya, ya silakan diatur sedemikian rupa. Ya kalau misalnya tadi kasusnya tidak ada usaha sama sekali kecuali dari warisan orang tua suami, gitu maksudnya, dia memang murni hidupnya dari warisan orang tua suami, ya terserah si istrinya mau dikasih bekal apa tidak, gitu maksudnya. Kalau mau dibiarkan saja ya berarti ya termasuk dosa, berarti ya dosa, karena kita membiarkan orang, kan begitu, orang yang pernah dekat dengan kita, apalagi punya anak, gitu kira-kira. Nah, keluarga dari suami yang keras itu kan bukan harta lo kalau mau dibagi gitu. Oh gitu. Ya makanya itu kesepakatan saja. Kalau di dalam Islam sih tidak ada. Yang gono gini itu kalau meninggal. Justru kalau meninggal itu walaupun warisan dari orang tua suaminya, ya tetap, karena itu kan hak suaminya. Jadi gini loh, dia warisan kan misalnya, berarti kan hak suaminya itu. Nah, dia selama itu hidup dengan istrinya, gitu maksudnya. Lalu suaminya meninggal misalnya, ya tetap itu dibagi dua dulu. Bagi dua, ini punya suami, ini punya istri. Tapi si punya suami diwaris juga sama istrinya dan anak-anaknya. Begitu kira-kira. Tapi kenapa? Karena selama hidup ibaratnya itu suami wajib untuk memberikan nafkah. Persoalan dia dari warisan dari mana dan sebagainya itu persoalan lain, kan gitu maksudnya. Ini kan bukan hasil karya suaminya, tapi hasil dari warisan. Iya tetap kan, karena dia kewajiban mau ngasih makan dari warisan, mau ngasih makan dari kerja dari hasil kerja dan sebagainya, begitu. Maka kedua itu kalau dia meninggal kan, meninggal, tapi keluarga dari suami pada motor itu kan bukan harta kerja Indonesia, kan warisan. Jadi
Ya nggak boleh sih, nggak boleh, itu harus dikasih itu karena punya hak dia. Walaupun itu tidak hasil dari kerja suaminya, ya tetap dikasih orang yang dia selama ini dia mengurusi suaminya itu diupahin Pak. Itu. Jadi mohon maaf nih Pak Haji, istri itu hak kita untuk digauli di ranjang saja. Ngurusi nyediain kopi, ngurusi ngepel, ngurusi rumah, ngurusi nyuci, itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Nah, yang dimaksud almar'atus solihah, wanita yang solihah itu ya tadi ikhlas ngurusi suami, ngurusi rumahnya, ngurusi anaknya, menyusui, itu harus dibayar aturan sih. Tapi kan itu kan kewajiban orang tua, bukan kewajiban istrinya, kewajiban suaminya, bapaknya gitu maksudnya. Jadi kewajiban istri itu cuma melayani. Nah, ngelayan itu doang. Aturan sih begitu, jadi bersolek gitu maksudnya, bersolek itu memang. Makanya kita tuh istrinya udah soleha bener itu sebenarnya. Mana ada wanita Indonesia yang nuntut banyak kan enggak kan? Ngurus tanpa bayar. Barang ngurus tanpa dibayar. Bahkan mohon maaf, naudzubillah min dzalik, kadang istri kita jadi pembantu kita. Jangan sampai Pak, jangan memperlakukan seperti itu, nggak bagus itu. Kita sederajat loh sama mereka, sederajat. Ketika sudah berkeluarga menjadi sederajat. Untung istri nggak ada yang protes. Ini kalau pada ngaji pada protes nanti. Termasuk nyuci, nyetrika gitu maksudnya. Itu kewajiban kita sebagai suami. Lalu kewajibannya apa aja? Ya itu kewajibannya adalah tadi. Cuma ketika mau digauli udah siap gitu maksudnya, begitu. Nggak ada alasan. Makanya kita harus mengukur diri kan. Kalau misalnya istri lagi repot-repot, kita pengen hubungan misalnya gitu. Iya, lagi masak ditarik bae Pak Haji. Pak Haji itu sebagai ibadah. Kalau kita jalan Apaan? kalau kita jalan nyuci, gosok, dikata aja orang suami takut. Ya berarti dia nggak ngerti orangnya yang ngatain. Itu nggak ngerti gitu maksudnya. Makanya ya termasuk ya suami soleh ya tadi yang tanggung jawab justru kan begitu. Ya artinya begini, kita harus mengembalikan kepada hukum asal. Nah ini kehormatan wanita tuh sejak datangnya Nabi. Kalau dulu kan itu memang jahiliyah itu memang wanita itu luar biasa, kelas 2 kan begitu. Setelah laki-laki. Nah setelah datangnya Nabi ya tadi itu dimuliakan wanita itu oleh Islam, oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi setara kan begitu. Maka ketika haji wada itu dalam kitab Uqudul Lujain kan begitu, an huquqiz zaujain kan itu dijelaskan itu ketika haji wada Nabi pesan terutama di samping tentang sholat itu Nabi pesan tentang wanita, nitip tentang wanita. Artinya ini wanita menjadi bahaya apabila disia-siakan, apabila direndahkan, apabila tidak dimanusiakan, kan begitu. Itu makanya kalau bisa ya tadi. Tetapi ingat loh, kayak dalam pembagian juga kan, dalam pembagian keseharian, bagaimana apa yang wanita kerja. Nah ini, apakah harta istri itu punya suami? Kalau wanita kerja itu punya dia. Tapi kan kerja dia atas izin kita. Ya kenapa mengizinkan? Maka persoalannya kan begitu. Apabila mengizinkan resiko. Begitu. Tinggal ya itu atur-atur lah, itu kesepakatan antara dua suami istri. Apabila kemudian dia kerja lalu penghasilannya dibagi 2, ya silahkan juga. Gitu maksudnya. Tapi nggak bisa itu apabila ya udah kita sekaya aja gitu kan biasanya begitu. Kalau kesepakatan sekaya ya udah
karena memang itu sekaya. Kadang misalnya suami nggak punya, ya istrinya yang ngasih makan, kan begitu. Nah itu sedekah bahasanya. Dan sedekah yang paling bagus adalah sedekah kepada orang yang terdekat. Wa atidzal qurba haqqahu. Nah ini suatu hari kan begitu, ada sahabat Nabi yang perempuan gitu, wahai Rasul, saya ingin saya ingin mensedekahkan harta karena istrinya kaya raya gitu, suaminya kebetulan orang miskin. Kalau dulu mah sering terjadi Pak, ya sekarang juga ada sih mungkin. Nah itu ceritanya begitu. Terus kata suaminya itu, wahai Rasul, bukankah aku lebih berhak untuk mendapatkan sedekah dari istriku? Nah kata Nabi, na'am, iya. Jadi ternyata memang suami itu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah dari istrinya yang kaya raya. Jadi istrinya suatu hari itu ingin mensedekahkan di jalan Allah, katakanlah perang gitu, untuk biaya perang. Saya ingin mensedekahkan kuda, tapi kata suaminya protes. Aku dan anak-anakku lebih berhak untuk mendapatkan sedekah darimu, gitu maksudnya begitu. Kata Nabi, iya jawabannya. Berarti benar, artinya boleh suami meminta sedekah dari istri, bahkan dia lebih berhak untuk mendapatkan sedekah dari istrinya. Memang istrinya memang kaya raya. Nah itu ya. Jadi istilahnya dalam hal ini ya, walhasil ini bukan berarti kan terkesan bahwa di satu sisi Islam itu terlalu mengunggulkan laki-laki dalam hal waris, dalam hal apa dan sebagainya. Tapi di sisi lain Nabi itu banyak berpesan tentang titip tentang wanita. Bahkan dalam pengaturan seperti itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengaturan tentang pengelolaan kekayaan itu wanita diperhatikan. Bahkan hak-haknya tidak boleh diganggu. Nah itu ya Pak Ji ya. Cukup kali ya. Ya. Kalau si istri dapat warisan belum menerima, baru omongan doang, terus beliau meninggal, itu jatuhnya ke anak apa ke suami? Maksudnya belum menerima gimana? Iya, artinya kan udah besok uangnya belum transfer lah. Kamu dapat uang 1 juta gitu. Misalnya ya. Misalnya kan, terus kemudian dari berikutnya istri meninggal. Nah ini hak ini jatuh ke anak atau ke suami? Ya boleh ke anak, boleh ke suami, bagi dua aja. Oh bagi dua. Iya. Kan sudah warisan itu udah resmi. Iya. Tapi bagi dua kasihan si anak. Kalau kasih ke anak semua udah. Ya udah kalau kasihan ke anak ya kasih ke anak semua. Jadi gini Pak Ji, apabila nih istri punya kekayaan, dia meninggal dunia, nah itu yang mendapat waris siapa saja? Ya suaminya, anaknya, terus orang tua dia kalau ada. Orang tua masih dapat itu, orang tua dia. Coba di bab waris. Kalau kasihan sama anak semua. Terus orang tuanya sudah nggak ada semua misalnya. Kalau abangnya nggak dapat gitu, maksudnya abang dia gitu nggak dapat. Yang dapat tuh orang tuanya. Orang tua kita juga sama, orang tua suami nih, suaminya meninggal. Orang tua kita, orang tua suami misalnya masih ada, dapat warisan dari harta benda kita. Ya walaupun apabila punya anak ya dapatnya sedikit, apabila nggak ada anak justru banyak dapatnya. Gitu. Jadi ya itu berkeadilan Islam seperti itu. Itu Pak Ji. Itu udah termasuk waris itu. Maksudnya kan walaupun baru ngomong tapi kan sudah ada akad, sudah pasti dia dapat. Jadi misalnya dia dapat warisan dari orang tuanya gitu. Gitu dari bapaknya yang sudah meninggal. Bapak anak tadi. Gitu. Bapak anak kalau udah meninggal. Yang bapak lagi harus maaf temannya. Udah tua aja Pak Ji mau ngapain sih? Bukan tua Ustaz, jasadnya tua. Oh iya. Ya bagus.
Berarti ibadahnya masih kuat gitu. Ya. Kuatkan dus Ya. Ya, terima kasih ya. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi